Hei, bangunlah. Kamu sudah sadar, bagaimana rasanya? Kamu cantik sekali. Hanya kamu yang pandai bicara. Ini sinyal darurat dari keluarga Xiao. Suer, aku harus pergi. Apa yang kamu katakan? Aku akan kembali. Tunggu aku kembali untuk menikahimu. Setelah menyelesaikan urusan keluarga Xiao, aku akan kembali menjemputmu menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Arin. Kak, Pak Huang mau mengambil selir. Kamu menikah dengan dia. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. jangan, kakak. Tolong aku, kembalikan anak itu padaku, Kak. Kembalikan padaku. Suer. Suer, aku pulang. Arin. Sudah dipikirkan dengan baik. Kamu tak punya kedudukan. Mau uang tidak punya uang. Aku tidak menikahlah. Apakah lihat makan bubur dan sayur? Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Aku bilang. Keluar. Jangan ganggu aku menikah. Naik tandu. Suer. Menikah denganku. Hang. Salam Tuan Rumah. Ayah, kenapa kau datang? Mana kekuku? Cucuku mana? Itu anak yang datang mencarimu. Itu cuma anak liar yang entah dari mana datangnya. Apa yang kamu tahu? Tanda lahir diwariskan di keluarga kami. Anak itu juga punya. Pastilah itu anak kandungmu. Apakah benar dia? Seseorang. Temukan anak itu cepat. Ya. Ibu, makanlah. Xiao Bao makan. Xiao Bao sudah makan. Xiao Bao tidak lapar. Ibu sudah sehari belum makan. Xiao Bao khawatir sama ibu. Kalau Xiao Bao tidak makan, ibu juga tidak makan. Tangkap dia, jangan biarkan dia lari. Tangkap, jangan biarkan dia lari. Xiao Bao, cepat pergi. Kalau mereka tahu, kamu akan dipukul. Tidak pergi, ingin bersama ibu.
Xiao Bao, dengarkan, ingat, temukan Liontin dan kembali ke ayahmu. Ingat, ya. Ingat, Bu. Cepat pergi. Bu. Cepat pergi, ayo. Hei, dasar wanita jalang. Berani kembali, ya? Lepaskan, aku mau ambil kembali barang ibu. Ibumu selingkuh, kamu mencuri, satu keluarga pencuri. Jangan bicara buruk ibu saya tidak mencuri. Lalu kenapa kamu kembali? Saya mau dengar ibu menemukan tanda ayah. Saya harus menyelamatkan ibu. Paman dan bibi. Saya tahu saya salah. Tolong jangan usir saya, ya. Saya bisa lakukan apa saja asal bisa tetap tinggal. Pelayan gratis. Kalau gratis, kenapa tidak? Tapi bayar kuberidahu sesuatu. Malas, kau akan mendapatkannya. Ya. Bangun dan mulai bekerja. Jangan pukul aku. And gun. Bibi, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak bisa, sudah berjanji pada aku harus melakukannya. Pergi makan di sana. Jangan datang ke meja. Coba rasakan ini. Udang hari ini segar. Makan lebih banyak biar cepat tinggi, ya. Tidak apa-apa, Xiao Bao tahan sedikit lagi, kita bisa selamatkan ibu. Xiao Bao jangan takut, aku mau simpan buat ibu. Itu adalah liontin giok ayah. Jika aku mendapatkannya, aku bisa meyakinkan ayah untuk selamatkan ibu. Kembalikan liontin giaku. Tidak, ini milikku. Tidak, ini milikku. Ini milik ayahku, kau pembohong. Ayahmu tidak ingin ibumu, apalagi dirimu. Kamu bohong. Ayahku pasti menginginkan aku. Ayo lihat bagaimana kau merebutnya. Menangis percuma, aku akan menghancurkannya. Berani saja. Guang Yao, kamu tidak apa-apa? Berani-beraninya ganggu anakku. Kamu bosan hidup, ya? Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Aku kembalikan. Jangan. Linton jiaku. Linton yakaya pandiaya linton yakaya. Tuan muda, tuan kecil sudah ditemukan. Cepat katakan di mana. Di Tao Yuawu. Hai, kalian. Berangkat, jemput tuan kecil pulang. Siap. Liontin giok milik ayah. Liontinnya hancur. Kembalikan liontin aku. Bagaimana ini? Ibu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kau anak liar. Aku ingin memberimu jalan keluar. Tapi kau adalah masalah. Sekarang aku akan menghabisimu. Tanpa ayah, aku bisa menyelamatkan ibu. Berhenti.
Ibu. Xiao Bao, kenapa kamu di sini? Ibu ayah jahat. Dia tidak mau kita lagi. Aku akan menyelamatkanmu sendiri. Xiao Bao. Aku pasti bisa memecahkannya, pasti bisa menyelamatkan ibu. Xiao Bao, cepat pergi. Dasar bajingan, lihat kamu kabur kemana. Tangkap mereka jangan bayar. Xiao Bao, cepat pergi, atau akan disakiti. Cepat pergi, jangan pedulikan ibu. Tidak, aku tidak pergi. Ibu, aku ingin melindungimu. Mendekat lagi, aku akan melepaskan panah. Apa yang kamu mau lakukan? Lihat gimana sombongnya sekarang. Lepasin. Berani sakiti anakku hari ini, aku tidak akan diam. Hari ini nggak ada yang bisa lepas dengan mudah. Serang. Lepaskan aku. Xiao Bao, lepaskan aku. Ipar. Ipar, lepasi Xiao Bao. Beri dia kesempatan hidup. Aku rela mati, asal kamu lepasi dia. Aku bisa mati. Aku mohon pada kalian, Ipar, aku mohon. Kenapa sekarang baru minta tolong? Karena kamu sudah minta. Aku akan bantu kamu. Warga desa, mari kita balas dendam untuk Lau Huangtou. Ayo balas dendam. Bukan aku, sudah kubilang bukan aku. Aku tidak membunuhnya, dia sendiri yang jatuh. Ini bukan urusanku. Jangan pukul ibuku, pukul aku saja. Jangan sentuh Xiao Baoku. Xiao Bao. Ibu, cepat menjauh, jangan berkelahi. Ibu, bangunlah. Ibu. Ibu. Xiao Bao. Ibu tidak tahan lagi. Kamu harus tumbuh dengan baik. Ibu, jangan bicara. Kamu akan baik-baik saja. Ibu, jangan tinggalkan aku, Ibu. Ikat dia, lempar ke panggung, bakar. Jangan sakiti ibuku, kalian orang jahat. Wanita sial ini aku urus kamu dulu. Semua berhenti. Siapa berani sentuh anakku? Semua berhenti, siapa berani sentuh anakku? Ayah. Xiao Bao. Xiao Bao, bangun, ayah datang. Xiao Bao. Orang-orang. Bawa pergi semua orang ini ya. Xiao Bao. Ayah, Ibu, tolong Ibu. Orang-orang itu mengganggumu, dia tidak peduli padamu. Dia tidak pantas jadi ibumu. Jiang Yingsui. Walaupun kamu sudah menikah lagi, bagaimana bisa sekejam itu pada anak? Xiao Bao, jangan khawatir. Mulai sekarang ada ayah. Tak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Kita pulang. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Selamat datang, anak muda kembali ke rumah. Cucuku sudah kembali, keluarga Xiao akhirnya punya penerus. Cucu, kakek akhirnya menunggumu.
Xiao Bao, sudah bangun. Bagaimana rasanya? Ayah, ini di mana? Di mana ibu? Di mana ibu? Xiao Bao. Ini hadiah pertemuan dari kakek. Mulai sekarang, ini akan jadi rumahmu. Jangan takut. Terima kasih, kakek. Tapi aku rindu ibu. Xiao Bao. Ibumu baik-baik saja. Benarkah? Xiao Bao, mulai sekarang dia punya hidupnya sendiri. Kamu ikut ayah. Wanita seperti itu tidak pantas jadi ibumu. Ayah pasti akan menyelamatkan ibu. Xiao Bao, istirahat dulu. Kakek menyuruh orang membuatkan banyak makanan enak untukmu. Nanti kakek bawa kamu makan. Harus bagaimana ini? Jenderal itu pasti tidak akan berhenti. Kalau ketahuan kita, Ini semua salahmu memberi ide. Sekarang bagaimana menyudahinya? Semuanya salah wanita jahat ini, berani-beraninya memprovokasi keluarga Xiao. Lalu selanjutnya bagaimana? Bagaimana kalau kita langsung? Xiao Bao, cepat coba kue baru ini, manis sekali. Baiklah, terima kasih kakek. Xiao Bao pelan-pelan. Tahun-tahun. Ayah, bolehkah aku pulang menemui ibu? Aku merindukannya. Meskipun ayah selamatkan ibu, tapi tidak tahu apakah lukanya sudah sembuh, apakah masih sakit. Xiao Bao, jangan sebut dia lagi. Dia meninggalkan kita untuk hidup mewah, membiarkan anak menderita dan bahaya. Tapi luka ibu belum sembuh, aku harus peduli padanya. Luka apa luka? Anya Penduduc Deza, Tuan Muda. Ada masalah di ruang. Silakan Anda pergi ke sana. Baiklah, Xiao Bao, karena ibumu melakukan kesalahan, harus menanggung akibatnya. Mulai sekarang kamu hanya punya ayah dan kakek. Kami akan menjagamu dengan baik. Aku mau ibu. Xiao Bao, jangan menangis. Jangan salahkan ayahmu. Dia juga sakit hati sama ibumu. Kakek, maksudmu ayah sakit hati sama ibu itu apa? Itu semua masa lalu. Kamu masih kecil, nggak akan paham. Apa jangan-jangan ada salah paham antara ayah dan ibu? Tolong. Tolong. Seseorang. Ayah kejam tidak membiarkan aku bertemu ibu. Aku tidak bisa menyerah saja. Pasti ada kesalahpahaman. Ibu. Aku sekarang tidak bisa membuatnya marah, harus pelan-pelan. Membantu mereka menyelesaikan kesalahpahaman. Kalau kakek tidak memberitahuku, aku akan tanya ibu. Ibu, aku datang membawakan obat untukmu. Tunggu, Xiao Bao.
Ying Sui. Aku kembali, Ying Sui. Rin. Jiang Yingsue, pikirkan baik-baik. Kalau kamu berani pergi, Aku bisa hancurkan harta ini. Jangan. Kakak. Kumohon, dia masih anak-anak. Naik kereta pengantin. kalau tidak, Ying Sui, ini aku Ying Sui. Pergilah, sudah setuju menikah dengan Tuan Huang. Kita tidak mungkin lagi. Jiang Ying Sui, apa yang kamu katakan? Janji kita, kamu sudah lupa? Saya berjuang keras di medan perang. untuk cepat pulang bertemu kamu. Janji itu bagaimana? Sekarang semua sudah berbeda. TN Huang itu berkuasa dan kaya. Bisa memberiku hidup yang kuinginkan. Hanya seorang prajurit miskin. Tidak bisa memberiku ketenangan yang kuinginkan. Itukah kata hatimu? Lihat aku. Lihat mataku, ulangi sekali lagi. Waktu untuk pengantin sudah tiba. Naik tanda sedra. Denga tidak? Sipat pergi jangan mengganggu di sini. Ayo, orang suruhan. Ying Sui. Lepaskan aku. Ying Sui. Pergi denganku. Ying Sui. Ying Sui. Ying Sui. Ying Sui. Xiaolang, maafkan aku, tapi demi Shoubo, aku tak punya pilihan selain kehilangan nyawaku untukmu. Xiao Bao. Jiang Xiao Bao. Dia pasti belajar dari Jiang Ying Sui. Dia juga belajar melarikan diri. Ayo. Tuan Muda Hailong, cari dia. Temukan sebelum fajar. Baik, Tuan. Ibu tungguku. Jangan biarkan ada sudut yang terlewat. Jangan sampai kamu kenapa-napa, Xiao Bao. Ibu. Xiao Bao. Xiao Bao. Kenapa kamu balik lagi? Kenapa balik sendirian? Ini sangat berbahaya. Kenapa mereka mengurungmu di sini? Ayah bohong, katanya kamu baik-baik saja. Ibu minggir. Xiao Bao baik-baik saja, ibu tidak apa-apa. Kenapa kamu pulang sendirian? Apakah ayah memperlakukanmu tidak baik? Kamu merasa diperlakukan tidak adil? Kakek dan ayah sangat baik padaku, tapi aku ingin bersama ibu. Saat makan pun ingin. Saat tidur pun ingin. Maafkan ibu, Xiao Bao. Ibu, ini obat yang kubawa dari keluarga Xiao. Segeralah meminumnya, kamu akan merasa lebih baik. Xiao Bao. Ini salah ibu. Ibu tidak berguna. Ibu masih butuh diselamatkan. Ibu, mari kembali ke gunung. Seperti dulu, kita sembunyi di gunung. Gadis kecil jangan lari, aku datang. Ah, Tidak baik, Jiang Yingsu membunuh Tuan Tua.
Jiang Yingsue, kusangka kamu bersembunyi di sini 5 tahun. Melahirkan anak di luar nikah, lalu membunuh Lau Huangtou. Jika tidak membakar kamu, kemarahan tidak akan reda. Kukatakan, Lau Huangtou bukan aku yang bunuh, dia jatuh sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tidak bisa. Xiao Bao baik-baik ya, harus kembali ke keluarga Xiao. Harus kembali. Sembunyikan Xiao Bao di mana? Xiao Bao. Bukannya membawanya pergi, kami tidak pernah melihat Jiang Xiao Bao. Tuan muda Xiao Bao menghilang. Mungkinkah Jiang Yingsue menyembunyikannya, agar merasa lebih baik? Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Kami tidak akan berani berbohong padamu. Sejak menikah, Jiang Yingsue hidup baik. Dia mengabaikan Xiao Bao, memukulnya saat ada masalah. Dia memukulinya setiap hari. Dia menangis dan menangis. Apa maksudmu? Memukuli dan memarahi. Jiang Yingsue, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu pada anakmu sendiri? Apa yang terjadi dengan Xiao Bao yang katanya terluka? Itu karena setelah dia menikah lagi, kan dia hamil lagi. Sekarang sudah mau melahirkan. Mungkin Xiao Bao bilang begitu karena takut dia melahirkan susah. Hamil? Ayah. Jiang Yingsue, kamu memang berhati dingin dan tanpa perasaan. Kami ayah dan anak bagimu. Apa hanya beban saja? Kalau kalian berbohong, tanggung sendiri akibatnya. Aku pasti akan menemukanmu, Xiao Bao. Sedangkan Jiang Yingsue. Mulai sekarang aku dan Xiao Bao tidak akan ada kaitan apapun denganmu lagi. Ibu, kenapa ayah sebut kamu? Dia sangat marah. Xiao Bao. Kamu kecil, ada hal yang kamu tidak mengerti. Dulu ibu melakukan kesalahan. Jadi ayah marah padaku itu memang wajar. Xiao Bao harus berjanji pada ibu. Di depan ayah, jangan lagi sebut ibu, paham? Kenapa, ibu? Kita tidak bisa menjelaskan dengan ayah? Xiao Bao, dengarkan ibu. Masalah ini tidak semudah itu dijelaskan. Makanya harus kembali ke sisi ayah. Supaya ibu punya banyak kesempatan untuk menjelaskan. Xiao Bao. Ibu tidak ingin terus membebanimu. Ibu hanya berharap kamu bisa kembali ke sisi ayahmu. Hidup tanpa beban. Hanya keluarga Xiao yang benar-benar dapat melindungimu tumbuh dengan baik. Aku berjanji untuk ibu. Xiao Bao, jangan salahkan ibu, hanya dengan pergi kamu bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Xiao Bao. Kamu harus pulang. Ibu, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Aku pasti akan kembali untuk menemui kamu. Xiao Bao. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati di jalannya. Xiao Bao. Pulanglah. Xiao Bao. Xiao Bao. Jiang Xiao Bao. Ayah. Xiao Bao. Ayah sama kakek khawatir banget sama kamu, Xiao Bao. Ayah, sakit. Ayo, ayah bawa kamu pulang. Xiao Bao. Jangan takut. Ayah mandikan kamu. Kasih obat nanti tidak sakit lagi. Iya, ayah.
Semua luka ini dari Jiang Yingsue. Xiao Bao. Salah ayah, tidak cepat menemukanmu. Membuat kamu menderita begitu banyak. Yingsue. Tunggu aku kembali. Bukankah ini liontin giok yang aku berikan pada Jiang Yingsue? Xiao Bao, benda ini nggak perlu disimpan. Besok ayah belikan yang lebih bagus. Nggak mau. Ayah, kenapa buang barang milik ibu? Xiao Bao, dia bikin kamu begini, kamu masih ingat sama dia. Siapa bilang? Ibu nggak pernah pukul aku, dia sayang banget sama aku, kenapa kamu bilang dia nggak baik? Ini, Di pegunungan nggak ada makanan, dia selalu lapar sendiri dan memberi makan saya sampai kenyang. Suatu kali saya sakit, dia nggak tidur semalaman jagain saya. Kalau kamu ngomongin dia lagi seperti itu, saya nggak mau jadi anak kamu lagi. pegunungan. Kenapa ada di pegunungan? Tuan Muda. Ada kebakaran di gudang, kami butuh kamu untuk segera menanganinya. Apa? Xiao Bao, kamu tunggu di sini sampai ayah kembali. Ibu, aku sangat merindukanmu. Anak yang malang. Ibu, tolong lepaskan ibuku. Jangan sakiti ibu. Xiao Bao, kamu mimpi buruk lagi. Kakek, tolong minta ayah selamatkan ibuku. Anak ini menangis begitu sedihnya. Apakah ini ada sesuatu lagi? Xiao Bao, jangan takut. Pelan-pelan ceritakan ke kakek, mimpi apa? Waktu sudah tiba, nyalakan api. Bilang saya tidak bersalah. Jangan perlakukan aku begini. Pembunuh harus berakhir begini. Wanita yang tidak setia. Memalukan desa tahu. Zialan. Pekardia. Aku tidak melakukannya. Tuan, ada yang tidak beres. Mengirim orang ke desa Tauhu. Menemukan Jiang Yingsue terikat di tepi danau. Penduduk desa ingin membantu. Katanya dia membunuh, apa? Ternyata Xiao Bao terus meminta aku menyelamatkannya, ternyata karena dia akan dieksekusi. Pekardia. Xiao Bao. Xiao Baoku, ibu tak akan bisa menemui kamu lagi. Shaolin. Kamu harus menjaga anak kita dengan baik. Lin. Cuaca dingin, jaga kesehatanmu. Karena ada kamu. Saya tidak takut dengan cuaca yang paling dingin. Tidak, dia tidak akan pernah membunuh siapapun. Kawan-kawan, Pergi ke Peach Blossom Garden sekarang. Ya, Pak. Nyalakan apinya. Jangan. Hentikan. jangan coba-coba menyentuh orang-orangku. Apa yang kau coba lakukan? Dia seorang pembunuh. Minggir dari jalanku, atau aku akan membuatnya mudah untukmu. Kau tidak apa-apa? Rin. Rin. Tunggu. Seseorang datang. Bawa mereka semua pergi. Lin.
Di mana ini? Rumah keluarga Xiao. Rumah keluarga Xiao. Jiang Yingsui, dulu kamu pilih yang kaya dan tinggalkan aku dan anak, lebih baik menikah lagi. Kalau kamu tahu aku pewaris keluarga Xiao, bagaimana rasamu? Kenapa? Masih menganggap aku pengawal miskin. Di mana Xiao Bao? Biarkan aku lihat Xiao Bao ya. Aku merindukannya sekali. Rindu padanya. Kamu masih berani bilang merindukannya. Kamu nggak punya hak untuk bertemu dengannya. Di mana Xiao Bao? Aku merindukannya sekali. Rindu padanya. Kamu masih berani bilang merindukannya. Kamu nggak punya hak untuk bertemu dengannya. Kamu demi menikahi pria tua itu membuat Xiao Bao menderita. Dia baru 5 tahun. Bagaimana kamu tega? Kak, Lau Huang mau beristri lagi. Kamu menikahlah dengannya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. jangan, Kak, aku mohon berikan anak itu kembali padaku. Kak, kembalikan padaku. Aku dulu adalah. Bagaimana? Kamu masih mau bilang waktu itu dipaksa, kan? Aku beneran dipaksa, cukup, sudah cukup. Waktu itu aku. Bagaimana? Kamu masih mau bilang waktu itu dipaksa, kan? Aku beneran dipaksa, cukup. Jiang Yingsui, ada gak sih kata jujur keluar dari mulutmu? Aku kasih tahu. Kebenaran dari kejadian dulu sudah tidak ada artinya lagi. Karena aku tak akan pernah memaafkanmu. Menikahlah dengan Kuham. Kamu sangat cantik. Hanya kamu yang pandai bicara. Kita tidak mungkin bersama lagi. Jiang Xiaobao punya ibu sepertimu hanya akan jadi aib baginya nanti. Ayo. Bukankah kamu mau uang? Ambil uangmu dan pergi. Jangan pernah muncul di depan Xiaobao lagi. Alin. Lin. Aku tahu. Yang terjadi waktu itu salahku. Aku minta maaf pada Xiao Bao. Lin. Jika kamu tidak ingin mengganggu sisa hidup Xiaobao, hilanglah benar-benar. Xiao Bao, ayahmu benar. Hanya di rumah keluarga Xiao kamu bisa tumbuh dengan baik. Bersamaku kamu hanya akan menderita. Kamu cantik sekali. Kamu memang pandai bicara. Nyalakan api. Jangan. Berhenti. Berani menyentuh orangku, kalian mencari mati. Bertahan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak ada kemungkinan lagi antara kita. Bukankah kamu mau uang? Ambil uangmu dan pergi. Jangan pernah muncul di depan Xiao Bao lagi. Ibu. Aren, Xiao Bao masih kecil. Jika kehilangan ibu, bagaimana dia bisa menanggung kesakitan itu? Pikirkan baik-baik. Sejak Jiang Yingsui menikah lagi, hidupnya enak sekali. Dia terhadap Si Gbao. Tidak peduli. Sedikit salah langsung dipukul dan dimaki. Kasihan anak itu, dipukul tiap hari. Menanjus kesakitan ayahku sakit. Xiao Bao, jangan takut. Ayah akan membersihkanmu, beri obat agar tidak sakit. Ya ayah. Ayah.
Saya yakin bisa menjaga Xiao Bao sendiri, tidak akan membiarkannya menderita lagi. Tentang Jiang Yingsui. Dia yang meninggalkan kami berdua lebih dulu. Tidak baik, Tuan Muda demam. Tuan Muda demam. Apa? Xiao Bao. Cepat panggil tabib. Iya. Xiao, Kamu harus baik-baik saja. salahku aku tidak menjaga Xiao Bao dengan baik. Cepat periksa anakku. Jangan panik Tuan, biarkan aku melihatnya. 10-10. Apakah mungkin Xiao Bao sakit? Alin, kumohon biarkan aku masuk. Pergi. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Xiao Bao. Alin, biarkan aku masuk untuk melihatnya. Pergi. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Dia anakku, kumohon biarkan aku masuk untuk melihatnya. Kamu sudah memutuskan menikah lagi, kenapa sekarang berpura-pura sayang pada anak? Kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Arin. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah, dulu aku yang bersalah padamu, tapi sekarang Xiao Bao sakit, sebagai ibunya aku hanya ingin merawatnya. Aku janji padamu, setelah dia sembuh, aku pasti akan pergi dan tidak akan pernah muncul lagi. Kumohon, Arin. Aku mau ibu, kamu di mana? Xiao Bao merindukanmu. Xiao Bao. Aku mohon padamu, Alin. Aku mau ibuku, ibu di mana kamu? Xiao Bao. Xiao Bao, ibu di sini, jangan menangis. Alin, dengarkan, Xiao Bao butuh aku, biarkan aku masuk. Kamu tidak takut dia menangis sampai sakit? Xiao Bao. Xiao Bao, ibu di sini. Sayang. Arin. Si kecil masih muda. Jika kehilangan ibu, rasa sakit ini bagaimana ditanggung? Pikirkan baik-baik. Demam sudah turun, tidak apa-apa. Sebelum dia bangun, Cepat pergi. obat harus diminum hangat-hangat. Ajar aku tanpa melihatmu. Si kecil, kamu harus tumbuh baik-baik dengan ayahmu. Ibu akan selalu merindukanmu. Aku pergi sekarang. Swear, aku kembali. Kamu tidak punya pangkat. Tidak punya harta. Aku tidak akan menikah, harus melihatmu susah begini. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Rumah kita dihancurkan olehnya, dia harus dihukum. Ibu, kamu di mana? Tuan Muda akhirnya terbang. Nona Jiang sudah pergi. Pergi?
Ibu tidak mau aku? Aku tidak mau ibu pergi, aku mau mencarinya. Tuan kecil, tubuh Anda belum pulih, jangan bergerak sembarangan. Xiao Bao. Ayah, kau yang mengusir ibuku. Kembalikan ibu padaku. Kalau tidak, aku bukan anakmu lagi. Xiao Bao, jangan ribut, ibu. Aku mau ibu. Kalau tidak, aku tidak mau minum obat. Baik, Xiao Bao. Aku akan pergi mencari ibumu sekarang, oke? Cepat berbaring. Dengar baik-baik. Jiang Yingsui. Jiang Yingsui. Aku pergi sekarang. Janji tidak akan muncul di depanmu lagi, kembali saja. Kamu bilang apa? Xiao Bao tidak ingin kamu pergi. Dia ingin kamu tetap di sini untuk merawatnya. Benarkah? Terima kasih, Alin. Penjaga Xiao. senangnya Xiao Bao ditemani ayah dan ibu. Xiao Bao ingin selalu bersama ayah dan ibu. Tapi ayah selalu ingin mengusir ibu, bagaimana caranya? Biar ayah dan ibu berdamai. Bagaimana caranya biar ayah dan ibu berdamai? Ibu, Xiao Bao main ayunan. Ayah dan ibu temani aku ya. Main ayunannya. Tapi, Xiao Bao baru saja sembuh. Xiao Bao, ibumu benar. Jangan pergi, kalau kena angin dingin gimana? Ayah dan ibu tidak menemani, Xiao Bao tidak minum obat. Xiao Bao baik. Setelah minum obat dan sembuh, ayah menemanimu pergi. Atau Xiao Bao melihat ayah dan ibu bermain? Itu tidak bisa. Kalau begitu Xiao Bao tidak akan minum obat. Xiao Bao. Ayah janji pada Xiao Bao ingin melihat kalian bermain. Baiklah. Ayah janji padamu. Xiao Bao lihat ayah dan ibu main. Baik. Ayah janji padamu. Ayah dan ibu duduk. Cepat duduk. Maaf. Xiao Bao biasanya sangat baik. Hanya demi Xiao Bao. Kamu tidak perlu khawatir. Pelan-pelan, nak. Ibu takut. Ayah, apakah kau masih akan usir ibu? Apakah tinggal bersama ayah membuatmu tidak senang? Senang. Tapi, nak berharap ibu juga bisa bersama ayah, hidup bahagia. Ya.
Ibu selalu menangis, takenjen ibu menangis. Kenapa dia menangis? Ibu menangis karena ayah, masa ayah tidak tahu? Apa 10 apa? Ibu menangis karena ayah, kamu tidak tahu ini. Dia sendiri yang tinggalkan aku dan menikah lagi dengan orang kaya. Kenapa dia harus menangis? Apakah ada alasan lain? Menikahlah denganku. Iya, Swear, aku kembali. Lin, Demi menikahi lelaki tua itu. membuat Xiao Bao menderita. Dulu aku adalah, Apa? Kamu mau bilang saat itu kamu dipaksa, kan? aku benar-benar dipaksa. Xiaolin, kamu percaya omongan anak kecil. Jangan bilang kamu mau dipermainkan oleh Jiang Yingsue lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia itu anak haram kakak Alin, ya? Aduh, Bukankah ini Jiang Xiaobao yang imut? Kakak dengar kamu suka kue, jadi khusus membawakan beberapa untukmu. Aku tidak mau, aku tidak kenal kamu. Xiaobao jangan takut, kakak sejak kecil tumbuh bersama ayahmu. Nanti kakak akan menganggapmu seperti anak sendiri. Aku punya ibu, kamu pergi. Wanita jalang. Kalau bukan karena ingin masuk keluarga Xiao, melihatmu pun aku jijik. Kakak Aling, masih bekerja sampai larut ya? Harus jaga kesehatan. Nona Qin, mohon jaga sikap. Kakek Ling. Kepalaku pusing sekali. Ternyata di sampingnya sudah ada orang lain. Pergi. Orang-orang, usir dia dari... Kakak Rin. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Pergi. Orang-orang, usir dia. Kak Rintan, kok kamu tegas sama aku? Xiao Rin, aku nggak percaya nggak bisa dapetin kamu. Kamu wanita yang dibawa balik sama Kak Rintan, Jiang Yingsu. Aku kasih tahu kamu baik-baik. Cepetan pergi dari rumah Xiao. Kamu pikir Piao beneran suka sama kamu? Ngaca dulu deh. Lihat siapa diri kamu. Urusanku. Nggak perlu Qin Nona repot-repot. Kamu tahu siapa Xiao Rin kakak itu? Dia satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Kamu, wanita desa, dengan apa bisa sepadan dengannya? Posisi Nyonya Xiao. Hanya bisa menjadi milikku. Apa yang kamu bilang? Piao adalah pewaris keluarga Xiao. Kenapa dia belum memberitahumu? Tampaknya dalam hatinya, kamu juga tidak pantas dipercaya, bahkan tidak mau memberitahumu hal ini. Ternyata dia selalu menipuku. Kamu tahu siapa kakak Xiaolin? Dia pewaris satu-satunya keluarga Xiao.
Kamu hanya wanita desa. Dengan apa kamu bisa cocok dengannya? Ternyata dia selalu menipuku. Kenapa harus merahasiakan? Kamu pewaris keluarga Xiao, hal itu. Jika tidak dirahasiakan darimu, bagaimana bisa melihat wajah aslimu yang hanya suka kekayaan? Kenapa baru sekarang aku tahu bahwa yang aku lewatkan ternyata putra sulung keluarga Xiao? Menyesal sekali. Jiang Yingsue. Wajahmu yang senang dengan yang kaya ini. Benar-benar menjijikan aku. Melihatku begitu. Bukankah begitu? Waktu itu kamu tegas ingin menikah lagi. Masih ingat bagaimana kamu mengatakannya? Swear, aku kembali. Kamu tidak punya status. Tidak punya kekayaan. Saya tidak akan masa harus melihatmu makan serba kekurangan? Pergi sana. Jangan ganggu rencana saya menikah lebih baik. Awalnya kamu memutuskan untuk menikah lagi. Ingat bagaimana kamu mengatakannya? Jiang Xiaobao akan punya ibu baru. Seorang ibu yang cocok dengan statusnya. Aku dengan baik hati menyarankanmu, lebih baik tinggalkan keluarga Xiao. Apa kamu pikir Piao benar-benar menyukaimu? Setidaknya bercerminlah, lihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu seorang wanita desa biasa, apa yang bisa kamu tandingi dengannya? Posisi Nyonya Xiao hanya bisa menjadi milikku. Jangan bermimpi lagi. Apa yang kamu katakan? Xiao Lin, bagaimana bisa kamu begitu kejam padaku? Kamu bisa membenciku. Kamu tidak bisa begitu pada Xiaobao. Ini balasan untukmu. Kalau waktu itu kamu tidak meninggalkan kami, apakah akan jadi seperti ini? Aku dan calon istriku akan mengajar Xiaobao dengan baik. Jiang Xiaobao mengikuti ibu seperti kamu. Dididik sampai tidak karuan. Apa yang kamu bilang? Aku bilang kamu mendidik Xiaobao dengan buruk. Ulangi sekali lagi. Xiao Lin. Jiang Xiaobao adalah anak yang kandung selama 10 bulan. Di musim dingin banget. Saya pergi ke danau beku untuk memancing agar bisa memberinya nutrisi tambahan. Sekarang kamu bilang saya mengajarinya buruk? Saya beritahu kamu, Xiao Lin. Saya tidak akan membiarkan Jiang Xiaobao punya ibu tiri. Terutama yang seperti Qin Sushu, orang yang jahat seperti itu. Saya beritahu kamu, Xiao Lin. Saya tidak akan membiarkan Jiang Xiaobao punya ibu tiri. Terutama yang seperti Qin Sushu, jahat seperti itu. Kamu sudah bertemu Sushu. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Jangan ganggu urusan saya menikah. Mulai hari ini, kamu tidak diizinkan mendekati Xiaobao sedikit pun. Xiao Lin. Aku menyesalinya. Aku tadinya berpikir Xiaobao bersamamu akan tumbuh aman dan sehat. Tapi kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kembalikan dia padaku, biarkan aku membawanya pergi, oke? Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kembalikan dia padaku, biarkan aku membawanya pergi, oke? Kembalikan padamu. Jangan mimpi lagi. Kuharap kau sadar, aku adalah ayah Jiang Xiaobao. Mulai hari ini, aku tak akan mengizinkanmu mendekati Xiaobao. Aku juga tidak akan mengembalikannya padamu. Lebih baik kau berhenti berharap.
Kau sama sekali. Jiang Xiaobao butuh apa, lebih baik darimu. Kau tidak bisa memberinya kebutuhan dasar. Aku. Xiao Lin. Aku akan berusaha keras mengumpulkan cukup uang. Untuk mendapatkan Xiao Bao kembali. Xiao Lin, aku pasti akan bawa Xiao Bao pergi. Xiao Bao. Tunggu ibu. Tunggu sampai ibu kumpulkan cukup uang, ibu akan bawa kamu pulang. Ibu. Xiao Bao. Tunggu ibu. Tunggu sampai ibu kumpulkan cukup uang. Ibu akan bawa kamu pulang. Ibu. Ibu. Ayah, kau paksa ibu pergi, aku benci padamu. Aku tidak mau pedulikan kamu lagi. Kamu mau kemana? Aku mau pergi bersama ibu. Xiao Bao. Bos. Terima kasih. Demi Xiao Bao, aku harus bertahan. Cepatlah, kenapa lambat sekali? Aduh, harta kesayangan kakek. Jangan menangis. Kalau menangis terus nanti sakit, ibu. Aku ingin mumi saya. Ayah, menemukan mumi saya. Bejenggen. Kau memaksanya pergi. Jika sesuatu terjadi pada cucuku, aku akan memukulmu. Pergi dan temukan dia. Ayah. Jika kau tidak berhenti bicara, aku akan mengirim anak buahku untuk menemukannya. Bibi. Xiaobao, jangan menangis. Aku akan mencari Bibi. Bro, apakah kamu melihat seorang gadis setinggi ini? Tidak.
Jiang Yingsue. Kamu sebenarnya di mana? Aku beritahu kalian. Saat itu orang tua bermarga Huang. Memberi aku banyak keuntungan. Aku hanya menggunakan sedikit trik. Karim Jiang Yingsue. Untuk jadi menantunya. Kungar Jiang Yingsue Hamel. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Bagaimana memaksanya menyerah? Bagaimana kau memaksanya untuk menyerah? Bayinya? Tentu saja. Oh, Dia hamil dengan bajingan. Lalu aku menggunakannya untuk memaksanya menikah lagi. Aku tidak menyadari bahwa dia benar-benar setuju. Dasar bodoh. Apa? Jadi dia di balik semua ini? Dia hamil dengan bajingan. Lalu aku akan menggunakannya untuk memaksanya menikah lagi. Jadi dia di balik semua ini. Calon istriku dan aku akan memberi Xiaobo pelajaran yang baik. Jiang Xiaobao, lihat ibumu. Dia memalukan. Kau bilang apa? Kubilang kau telah memberi Xiaobo pelajaran yang buruk. Yingsue. Aku salah menilaimu. Bagaimana aku bisa melakukan ini padamu? Jiang Yingsue yang bajingan. Dia masih berusaha melawan. Percayakah kalian? Aku tinggal menggerakkan jariku. Bisa membuatnya menderita lebih daripada mati. Benar. Dia bisa sampai hari ini. Bukankah itu tergantung padamu? Diam kau bajingan. Kenapa kamu memukulku? Aku memang memukulmu. Jiang Jizu. Hari ini aku pastikan kamu hidup lebih buruk dari mati. Apa hakmu memukulku? Memang kubuat begitu. Jiang Jizu. Hari ini aku pastikan kamu hidup lebih buruk dari mati. Di mana Jiang Yingsue sekarang? katakan. Akan kubunuh kamu sekarang. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Dalam 2 hari harus temukan Jiang Yingsue. Dimanapun dia berada. Cari sampai ketemu. Baik. Cepat? Kenapa lambat sekali? Kalau kamu tidak selesai hari ini, awas saja. Cepat. Cepat, kenapa lambat sekali? Jika tidak selesai hari ini, Awas aku kupas kulitmu minum darahmu. cepat. Aku tahu, Gadis kecil. mulutmu cukup keras. Bagaimana Jiang Yingsue bisa jadi begini? Berhenti. Yingsue, istirahat dulu. Biar bagian ini aku yang urus. Terima kasih, Aceng. Kamu siapa? Jauhi dia. Kamu siapa? Kenapa ikut campur urusan kami? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Yingsue. Maaf, aku salah paham. Aku baru tahu bahwa kamu terpaksa menikah lagi saat itu. Ayo pulang dengan aku. Xiao Bao menunggu.
Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kita tidak mungkin bersama lagi. Memiliki ibu, Jiang Xiaobao. Hanya akan jadi noda baginya. Tuan muda Xiao saat itu sangat tegas mengatakannya, bagaimana bisa sekarang lupa? Kita tidak mungkin lagi. Saat punya cukup uang, aku akan bawa Xiaobao pergi. Kita nanti tidak saling mengganggu. Tidak bisa, aku tidak setuju. Xiaobao tidak bisa tanpa kamu. Aku juga tidak bisa tanpa kamu. Xiaolin, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan menyerah padamu, Ying Sui. Aku pasti akan membawamu kembali padaku. Apa yang kamu lakukan, Ying Sui? Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak akan menyerah padamu, Ying Sui. Aku pasti akan membawamu kembali padaku. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membantumu. Ying Sui. Keningmu berkeringat banyak. Bersihkanlah. Cheng, kamu pasti lelah. Kamu sangat berkeringat. Xiaolin, sudah lihat. Aku bersama Aceng sekarang. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kembalilah ke keluarga Xiao Mu. Ya benar, Zhonggang Gonggu Ying Sulaji. Jiang Ying Sui. Apa kamu serius? Xiaolin, Kamu sudah lihat. aku bersama Aceng. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Kembali ke keluarga Xiao Mu. Ayah, kamu sudah temukan ibu belum? Apakah dia akan pulang? Aku sangat merindukan ibu. Xiaobao, maaf ya. Ayah, ibu sangat berat perjuangannya waktu musim dingin. Rumah tidak ada arang. Ibu berikan semua selamat padaku. Sendiri kedinginan gemetar, tapi bilang tidak dingin. Ibu sangat berat perjuangannya waktu musim dingin. Rumah tidak ada arang. Ibu berikan semua selamat padaku. Dingin gemetar tapi bilang tidak dingin. Suatu kali aku demam tinggi. Demam sampai teler. Ibu memelukku, berjalan sangat jauh, jatuh banyak kali, baru menemukan dokter. Lutut ibu sampai terluka. Tapi dia tidak mengeluh sakit. Ayah ibu telah menderita banyak demi aku. Jangan usir ibu lagi ya, aku akan patuh, aku akan mendengarkan semuanya. Ayah dan kakek. Ini salahku. Ternyata dia sudah banyak menderita demi melindungi anak kita. Selain itu, begitu banyak kesulitan yang diterimanya. Ayah, ibu sudah banyak berkorban untukku. Tolong jangan usir ibu lagi, bisa kan? Xiaobao akan patuh, Xiaobao akan dengarkan ayah dan kakek. Ying Sui, apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Hingga membuatmu sangat menderita. Xiaobao, maafkan ayah. Semua ini kesalahan ayah. Ayah yang membuat kalian menderita. Ayah pasti akan mengajak ibu kembali. Dan memperbaiki segala. Xiaobao.
Apakah kamu mau membantu ayah menjemput ibu bersama? Serius, Xiao Bao mau. Ayo. Akhirnya sudah nabung cukup. Bisa bawa Xiao Bao pulang. Xiao Bao, Ibu. ibu jemput kamu. Ying Sui. Mari ikut kami pulang. Xiao Bao, Ibu. ibu akan menjemputmu. Ying Sui. Ayo pulang dengan kami. Xiao Lin, aku menabung uang untuk kehidupan lebih baik bagi Xiao Bao. Aku mau membawanya pergi. Aku takkan biarkan kamu pergi. Dulu itu salahku, aku minta maaf. Aku janji akan menebus kesalahanku seumur hidup. Baru saja berkumpul kembali sekeluarga. Xiao Bao masih kecil. Satu keluarga yang utuh. Tuan Muda Xiao, kita selesai 5 tahun yang lalu. Setelah ini, aku hanya ingin hidup baik-baik dengan Xiao Bao. Xiao Bao. Bantu ayah ke ibu. Bagaimana? Ayah, maaf, aku hanya ingin bersama ibu. Xiao Bao, sayang. Ayo pergi. Ibu, aku akan belajar dengan baik. Ibu, pasti akan belajar. Agar kau hidup dengan baik. Xiao Bao di samping ibu. Ibu sudah sangat bahagia. Datang. Ying Sui. Ying Sui. Aku ingin datang untuk memasak untuk kalian. Izinkan aku masuk. Kami tidak membutuhkan. Pergilah. Ying Sui. Xiao Lin, cukup sudah. Pergi dari sini. Kecuali kamu mau memaafkanku. Kamu. Baiklah. Kamu tidak pergi ya. Keluar dari sini. Pergi tidak. Keluar dari sini. Pergi. Xiao Bao, ibu ambil upah. Tunggu di rumah ya. Pintar sekali, hati-hati ya. Ayah, layangan. Sekarang aman. Cepat masuk. Ayah pasti buat makanan favorit ibu. Ibu akan terkejut saat kembali, jangan khawatir, kecil. Ayah akan tunjukkan keahlian terbaiknya. Keberhasilan ada di tanganmu. Terima kasih, bos. Wah. Sejak kapan kita punya gadis secantik ini di daerah kita? Hei, gadis manis. Ikutlah denganku dan kita bisa menikmati hidup. Kenapa harus capek-capek di sini? Jangan sentuh aku. Tidak tahu untung, ya? Carrie. Dia pasti menyembunyikan barang curian. Tidak, saya tidak. Jangan fitnah, lepaskan, tidak punya. Bawa ke gudang. Lepaskan saya.
AY. Gimana? Bikin gue senang sekali. Atau tetap di sini kerja keras? Jangan pernah berpikir bisa pergi. Berhayal saja. Kalau hari ini mati, Aku tetap tidak akan biarkan kalian menang. Cukup pedas. Menolak Tawarambek, Menerima Hukuman. AY. Ibu sudah malam kok belum pulang. Kemana ibu pergi? Xiao Bao, ayo cari ibu. Ayah adalah teman ibu pasti ada di sekitar sini. Xiao Bao. Ibumu dalam bahaya, ikut aku menyelamatkannya. Ayah, Xiao Bao, ada yang tidak beres, ibumu pasti dalam bahaya. ikut aku dan jangan pergi sendiri. Aku tidak takut, aku akan ikut menyelamatkan ibu. Bicara. Di mana kalian sembunyikan ibuku? Menolak kebaikan, menerima hukuman. Serang. jangan sentuh aku, lepaskan. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan dia. Ibu, aku dan ayah datang menyelamatkanmu. Taskan ibuku. Dari mana asal usil ini? Pergi. Serang. Ibu, Sayang, Maaf, aku terlambat. sayang, Bu, aku kangen sekali padamu. Maaf, aku terlambat. Kamu baik-baik saja? baik-baik saja. Kamu tidak seharusnya membawanya ke sini. Ini terlalu berbahaya. Bu. Ayah juga khawatir padamu. Ayah sudah tahu dia salah. Dia setiap hari di kamar, melihat gambar wajahmu, diam-diam mengeluh. Juga bilang ingin membawamu kembali dan melindungimu dengan baik. Maafkan ayah ya. Kita sekeluarga jangan berpisah lagi, ya? Xiao Sui. Aku salah paham padamu. Membuatmu menderita banyak. Aku bersumpah nanti pasti akan melindungimu dan Xiao Bao dengan baik. Bisakah berikan satu kesempatan lagi? Mati. Awas. Rin. Rin. Ayah. Rin. Ayah. Rin, bangun. Rin. Rin, jangan. Ayah. Ying Sui. Aku di sini. Bawa Xiao Bao pergi. Ayah. Alin, jangan buat aku takut. Kumohon. Ayah Zheng. Ayah. Kumohon padamu. Ying Sui. Bisakah kamu memaafkanku? Ayah Zheng ayah. Aku memaafkanmu, jangan bicara lagi.
Apapun itu, aku akan setuju, Lin. Ayah Zheng. Lin. Ayah. Lin. Ayah. Lin. Cepat cari tabib, pastikan dia bangun. Nyonyaku. Ayah, ayah. Xiao Sui, aku salah paham padamu. Membuatmu menderita banyak. Aku bersumpah akan melindungi kamu dan Xiao Bao dengan baik di masa depan. Bolehkah memberiku kesempatan lagi? Bersiaplah. Hati-hati. Lin, Kamu harus bangun. aku dan Xiao Bao tidak bisa tanpamu. Ibu. Ayah akan baik-baik saja kan? Ya. Ayah pasti akan baik-baik saja. Lin. Ying Sui. Maaf. Bikin kamu menderita. Bangun saja sudah bagus. Bagus sekali, akhirnya kita sekeluarga bisa bersama. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah lagi. Bagus sekali, akhirnya kita sekeluarga bisa bersama. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah lagi. Hei, bangun. Bagaimana rasanya? Kamu benar-benar cantik. Kamu emang pintar ngomong. Menikahlah denganku. Hang. Tunggu urus masalah keluarga Xiao. Aku akan kembali menjemputmu. Jadi bagian dari keluarga. Nyonya muda. Semoga Tuan Muda dan Nyonya Muda selalu bahagia.
Ayah dan bunda, kalian bisa selalu menemani Xiao Bao. Cerita selesai.